Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasmita Sari. Saya dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Hari ini saya akan mendeskripsikan diri tentang penelitian. Salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi adalah penelitian. Penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan baru. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan atau mendapatkan suatu data untuk keperluan dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, penelitian atau riset harus dilakukan secara ilmiah berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu pertama, rasional. Maksudnya adalah penelitian harus dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal atau rasional sehingga dapat dijangkau oleh nalar manusia. Yang kedua, empiris. Maksudnya adalah penelitian harus berdasarkan sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan indera manusia. Dengan begitu, metode tersebut juga dapat diamati oleh orang lain. Yang ketiga, sistematis. Maksudnya adalah penelitian harus dilakukan melalui langkah-langkah tertentu yang sifatnya logis, teratur, sesuai dengan sistem yang telah diatur, sehingga dapat menjelaskan rangkaian sebab akibat suatu objek penelitian. Setiap tridharma tentunya mempunyai makna dan kegunaan tersendiri. Publikasi karya ilmiah yang saya buat tentunya mempunyai makna dan kegunaan, baik itu buat saya sendiri, mahasiswa, lembaga institusi, maupun dalam membantu masyarakat dan pemerintah Kabupaten Situbondo. Salah satu contoh penelitian yang saya lakukan adalah mapping agroekologi dan pengembangan potensi sumber daya pertanian tanaman pangan di lahan marginal Kabupaten Situbondo. Penelitian ini didanai oleh Kemenristek-Dikti, Skim Penelitian Dosen Pemula, dan saya sebagai ketua di dalam penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian ini dilakukan di daerah Jati Banteng dan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo. Penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengidentifikasi karakteristik penggunaan lahan dan karakteristik fisik lahan pada komoditas tanaman pangan sebagai indikator dalam penentuan kesesuaian lahan pada lahan marginal. Kedua, menetapkan dan memetakan potensi komoditas tanaman pangan yang bernilai ekonomis tinggi di lahan marginal. Ketiga, menganalisis profitabilitas pengusahaan tanaman pangan di lahan marginal. Dan yang keempat atau yang terakhir, menentukan pola dan strategi optimalisasi penggunaan lahan marginal guna mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan di Kabupaten Situbondo. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan 4 hal. Temuan ini berhasil menjawab tujuan yang ingin saya capai. Untuk menjawab tujuan pertama, dapat diketahui tingkat kesuburan tanah di lahan penelitian, yaitu Kecamatan Jati Banteng dan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo. Tingkat kesuburan tanah diperoleh melalui analisis kimia tanah. Analisis kimia tanah dilakukan terhadap beberapa variabel yang sangat menentukan tingkat kesuburan tanah. Berdasarkan contoh hasil analisa tanah di Kecamatan Jati Banteng dan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo,
maka didapat data tingkat kesuburan tanah mengenai unsur P, K, C organik, KTK, kejenuhan basa atau KB. Hasilnya apa? Ternyata di sana berstatus rendah sampai sedang sekitar 30 sampai 50. Melihat hasil analisis, maka salah satu cara meningkatkan kesuburan tanah adalah dengan pemberian bahan organik. Pemberian bahan organik merupakan cara yang dapat diterapkan untuk meningkatkan nilai KB atau kejenuhan basa pada wilayah tersebut. Mengapa demikian? Jawabannya, karena bahan organik mempengaruhi sifat-sifat tanah seperti fisika dan kimia tanah. Dalam kaitannya dengan sifat fisika tanah, bahan organik merupakan pembentuk granulasi dan sangat penting dalam pembentukan agregat tanah yang stabil. Untuk menjawab tujuan kedua, yaitu menetapkan dan memetakan potensi komoditas tanaman pangan yang bernilai ekonomis tinggi di lahan marginal. Dari hasil penelitian dapat diketahui terdapat 3 jenis tanaman, yaitu tanaman pangan yang tentunya cocok dibudidayakan di lahan marginal, yaitu 1. Tanaman padi gogo yang tentunya berbeda dengan tanaman padi sawah. Kedua, tanaman jagung, dan yang ketiga tanaman singkong atau ubi. Tujuan penelitian ketiga adalah menganalisis profitabilitas pengusahaan tanaman pangan di lahan marginal. Dari hasil penelitian bahwa pendapatan yang diperoleh oleh petani di lahan marginal mampu memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Namun, jika dibandingkan antara pendapatan petani di Kecamatan Jati Banteng, ternyata lebih besar dibanding dengan Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan biaya, produksi, penerimaan, dan tentunya RC rasio. Sedangkan tujuan keempat adalah menentukan pola dan strategi optimalisasi penggunaan lahan marginal guna mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, terutama di Kabupaten Situbondo. Untuk menentukan pola, saya tentunya harus mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat optimalisasi penggunaan lahan marginal. Faktor pendorong seperti lahan untuk usaha tani tersedia, terdapat program pengembangan lahan marginal, petani mempunyai pengalaman berusaha tani yang relatif lama, pemeliharaan ternak, terdapat tenaga penyuluh pertanian, diversifikasi tanah dan dukungan sosio-budaya setempat. Sedangkan faktor penghambat seperti terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan, terbatasnya sarana transportasi, kurang mendukungnya infrastruktur pertanian, rendahnya aplikasi teknologi, sepanjang tahun air tidak tersedia dengan cukup, sangat miskin unsur hara, dan rendahnya bahan organik. Selain itu,
banyak lahan yang ternyata di sana tidak digunakan lebih dari 2 tahun. Dari strategi untuk pengembangan optimalisasi penggunaan lahan marginal guna mendukung pengembangan komoditas pangan di Kabupaten Situbondo, yaitu pendekatan ekosistem melalui perbaikan kesuburan tanah dan pemilihan berbagai jenis tanaman pangan yang sesuai dan menguntungkan serta usaha peternakan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa penelitian tentang mapping atau pemetaan tentunya mempunyai dampak yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Apa itu dampak positifnya? Yaitu dengan adanya penelitian ini, maka petani itu lebih mudah dalam menentukan jenis tanaman pangan apa yang cocok dibudidayakan di lahan marginal. Selain itu, dari hasil penelitian tentang mapping atau pemetaan, sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah Kabupaten Situbondo dan masyarakat untuk dijadikan preferensi dalam menentukan komoditas tanaman pangan yang cocok ditanam di lahan marginal. Hasil penelitian ini kemudian saya seminarkan di seminar internasional dan buku. Dengan begitu, maka masyarakat luas bisa mengetahui tentang informasi yang terkandung dalam penelitian yang sudah saya lakukan. Hasil penelitian yang saya lakukan kemudian saya publikasikan di jurnal nasional, jurnal internasional, dan buku, agar selain memberikan dampak positif kepada masyarakat petani atau masyarakat luas dan pemerintah daerah, penelitian saya ini juga berdampak positif kepada lembaga atau institusi tempat saya bekerja, yaitu Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Karena dengan semakin banyak dosen yang melakukan penelitian dan publikasi, maka tridharma perguruan tinggi juga akan semakin meningkat. Demikian deskripsi diri saya tentang penelitian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.